bagi saya untuk boleh mempersingkatkan, karena saya percaya ada lagi lagu yang akan dinyanyikan setelah ini. Baik, untuk tidak melengah-lengahkan waktu saya, terus dengan kesaksian saya. Sebelum itu, seperti sebagaimana janji saya mau perkenalkan diri saya. Tadi sudah sempat, namun hanya sebahagian saja. Sekali lagi, nama saya Imbuhan Petri, berasal dari Keningau. Saya memiliki kembar. Saya selalu berada di hadapan, mesti mau kasih tahu si ada kembar. Takut nanti ada yang pergi ke Ningau melihat ada seperti wajah saya, kenapa si pastor ini sumbung sudah liani kali, dia bilang. Jadi saya ada kembar, nama dia Romeo Petri. Saya Imbuhan Petri. Saya pun tidak tahu pada mulanya kenapa bapak saya kasih nama Imbuhan. Dan apabila saya tanya ibu bapak saya, ketika bapak saya masih hidup, dia sudah meninggal pada Oktober tahun lalu. Kenapa bos nama saya Imbuhan? Jadi ternyata dia menjawab, dia bilang, dulu waktu mama kamu mengandung kamu, kami berpikir hanya satu saja itu. Sebab dulu waktu 90-an belum ada scan yang kecanggihan mau lihat kan. Jadi satu saja dia kasih dia nama. Jadi apabila sudah waktunya untuk melahirkan, ketika mama saya cerita saya ketika dia melahirkan kembar saya, dan dia bilang itu Nes, Inan kejap, macam ada satu lagi, dia bilang. Jadi itulah saya pun keluar ya. Dan nama saya Imbuhan, kenapa? Sebab bapak saya mengartikan itu sebagai tambahan dari kembar saya satu. Pada mulanya saya malu waktu tutup nama saya waktu pergi sekolah. Sudahlah di dalam kelas ada yang belajar imbuhan sampai saya tampuk sebenarnya nama. Tapi bila sekarang ternyata tidak sudah malu, dan saya percaya ini juga Tuhan beri nama saya, amin. Dan tidak merasa malu. Meskipun kalau kembar itu kebiasaan, kalau satu Romeo yang satu Romi lah kan. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya. Jadi saya bersyukur atas nama yang Tuhan berikan. Baik, pendidikan saya di Bandung Unai, ambil teologi 4 tahun, ya, tamat pada 2020. Dan tarik saya dibaptiskan, sebagaimana saya katakan tadi, saya berasal dari keluarga Roman Katolik, bukan keluarga Adventist. Jadi nanti saya akan bagi tahu bila saya dibaptiskan dalam kesaksian saya. Dan saya memang orang dusun, tetapi dusun yang tidak dipraktik dari kecil. Mama bapak saya pandai dusun, tapi maksudnya tidak berbicara di rumah pasti dusun. Yang bahasa Melayu lagi kena bercakapan. Jadi itu sebab bukan saya tidak mengerti dusun, saya mengerti, tapi cara mau respon itu kadang stuck. Ada yang saya tahu juga boleh saya respon, ya. Ada juga yang saya tidak dapat respon. Istri saya dusun. Nama istri saya Sarah Jolia, tinggal di Magatang Keningau. Saya di Kampung Petikang Ulu Keningau, satu daerah, tapi belain kampung 18 km dari kampung saya pergi kampung dia. Dan kami sudah dipersatukan pada Desember tahun lalu, puji Tuhan. Dan saya pembantu pastor sebelum ini di wilayah 11 sekitarnya, secara khusus di daerah Keningau, sejak tahun 2020 dan sampai 2024 bulan 8 yang lalu. Dan kini berdiri di hadapan kamu menjadi seorang pastor yang kini melayani di daerah Rangalau. Daerah Rangalau merupakan daerah pertama bagi kami suami istri melayani di sana, ya. Dan untuk itu sejak waktu berjalan dengan
cepat ya. Oke, khotbah dalam bentuk kesaksian. Mungkin ada yang tahu sudah kesaksian saya, mungkin pernah dengar waktu saya kebaktian online dahulu, dan di mana saja mungkin ada yang pernah dengar waktu saya berdiri di mimbar, dan mungkin juga kebanyakan dari antara kita belum mengetahui kebenaran kesaksian yang mau saya sampaikan. Kalau berbicara tentang kesaksian ini, memang banyak kan kesaksian yang boleh kita kongsikan. Banyak kesaksian pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita kongsikan, ya, untuk supaya umat-umat Tuhan juga merasa diberkati. Bagaimana luar biasanya pimpinan Tuhan, ya. Nah, ada satu kesaksian yang tidak pernah saya lupakan, dan itu terjadi sebelum saya menjadi umat Adventist. Dan ini sangat kesaksian ini sangat menguatkan bagi saya dan adik-beradik saya yang lain. Dan saya dibaptis pada 16 November 2013. Saya, kembar saya, dan adik saya satu, kami bertiga dibaptis di gereja kita di Keningau, di gereja SD Pekan Keningau pada 16 November 2013. Waktu ini, tahun 2013 ini, saya berusia 21 tahun. Saya memiliki 9 adik-beradik, 4 perempuan, 5 lelaki. Jadi di dalam adik-beradik kami itu tidak selang-seling. Perempuan duluan, baru lelaki. Jadi perempuan itu kakak kami lah duluan, sudah kawin semua, baru kami lelaki. Saya tidak ada adik perempuan, adik lelaki ada. Tapi tidak selang-seling, perempuan dulu baru lelaki kami. Jadi seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012 kembar saya ini setelah dia praktikal di KK, ATI College, bagian memasak. Selesai dia praktikal. Selesai dia belajar, dia praktikal di sebuah hotel di Keningau, Hotel Juta. Dia tukang masak sana, praktikal. Dan pada waktu itu, sahabat-sahabat atau kawan-kawan sekerjanya di Hotel Juta memasak. Ada yang JYP, ada yang SIB, ada yang Roman Katolik. Dan saya mau fokus tuh kawan dia yang SIB. Ini kembar saya yang cerita. Ini titik mula kami mengenal kebenaran. Waktu itu kami masih arsi lah. Ketika kawan dia SIB selalu tanya dia, kamu mengaku dosa di depan manusia kan? Iya, dia bilang kepada saya. Oh, okay. Nanti kalau kamu balik dari kerja, saya ada mau bagi kamu satu ayat, dia bilang. Jadi dia tulis di kertas. Dia bagi itu ayat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Dia tulis 1 Yohanes 2 ayat 1 saja. Nanti kau baca di rumah, dia bilang. Jadi kembar saya balik dari kerja dia, praktikal dia. Dia buka Alkitab. Dia membaca 1 Yohanes 2 ayat 1 yang mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kembar saya pada waktu itu dia terkejut. Ternyata ada satu pengantara. Jadi yang selama ini mengaku depan manusia itu apa itu? Pengantara manusia dan sebagainya. Alkitab mengatakan hanya satu pengantara. Kalau kita berdosa, kita hanya jumpa pengantara yang satu ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, yaitu Yesus Kristus. Jadi waktu itu dia pergi kasih tahu saya dan adik saya satu, coba kamu tengok ini ayat. Apa yang kamu dapat di sini? Kita ada satu pengantara. Kalau kita berdosa, kita mengaku dosa di Yesus. Kenapa kita di depan manusia? Kenapa kita depan Pada? Di sana kami mulai terbuka. Tapi waktu itu saya masih keras lagi. Saya masih keras dengan Arsi. Saya bilang, kau ini jangan kau percaya cakap orang, Pak. Gereja Arsi ini gereja yang pokok.
yang utama. Yang lain itu gereja itu cabang-cabang saja itu. Arsip yang paling utama. Sebelum itu saya minta maaf bila mana ada di antara kita ya, mungkin udah tahu yang beragama Roman Katolik ya, ini merupakan panggilan dari Tuhan untuk saya kongsikan kesaksian ini. Dan begitulah yang terjadi. Bila dia pergi kerja, ada lagi kawan dia SIB, dia tulis ayat-ayat ya, dan sampai di rumah dia kasih nampak kami dari minum alkohol, membuat patung, hal berdoa, cium salib, tentang baptisan, daun palma diberkat, air berkat, dan banyak yang dia bawakan persoalan-persoalan di rumah. Dan sampai waktunya saya dan adik saya satu tiba-tiba teringin membuka Alkitab yang selama ini kami berada di gereja itu tidak membawa Alkitab, karena kami pemain musik di gereja kami pada waktu itu, gereja Roman Katolik. Kami pemain musik tetapi jarang membawa ini ya. Dan tiba-tiba dalam setiap persoalan yang dibawakan oleh kembar saya itu, kami buka Alkitab, kami bandingkan dengan kebenaran yang kami telah pegang selama ini, ternyata bertentangan. Dan sampai kami lihat kesaksian-kesaksian dari YouTube. Nah, ini bukan mengandalkan internet, tapi Tuhan juga menuntut kita ketika kita menguji segala sesuatu apakah berasal dari Alkitab atau tidak. Pada waktu itu kami melihat YouTube seminar Wahyu dan Daniel, dan pembicara dia dari orang Indonesia. Dia kasih terang di seminar khususnya Wahyu dan Daniel, dan kami menonton, kami download, saya ingat lagi, saya download, saya langgan internet Selkom, saya download semua itu video dari topik pertama sampai topik habis. Mungkin dia heran juga kami, dan ada saudara kami sempat pergi berkawan sama mama saya, dia pun heran, kenapa doang ini 5 kali. Tapi kami tetap fokus akan firman Tuhan dari video-video tersebut. Dan satu titik, ada topik yang membicarakan tentang gereja. Dan topik itu, siapa wanita di atas bulan? Siapa wanita di atas bulan? Dan kami perhatikan itu seminar, dan kami mau tahu, gereja apa ini ya? Dan nampak logo SD, logo gereja kita. Dia bilang, kakak saya, kamu mau pindah sini? Ini yang tidak makan itu, tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak makan udang. Kamu pikir kamu bagus-bagus sebelum kamu mengambil keputusan. Pada waktu itu, tidak tahu kenapa hati saya berkobar-kobar, mau tahu bagaimana gereja SDA, bagaimana cara ibadah dia. Dan kami tidak tahu gereja SDA di Keningau pada waktu itu di mana letaknya. Dan adik saya yang satu lagi, dia bilang, saya nampak di tepi jalan waktu saya selalu pergi sekolah naik bus. Bakal begitu, saya bilang, mari kita coba datanglah hari Sabtu ini di sana. Nah, waktu tiba di hari Sabtu, kami datang dengan menaiki bus. Saya, adik saya yang dibilang selalu lalu di sana, dan kakak saya satu dengan anaknya yang masih kecil. Waktu itu kami bertiga. Belum ada kembar saya, belum ada adik yang satu yang saya cakap tadi. Kami bertiga saja, saya bawa mereka. Dan kami naik bus sampai di Pekan Keningau. Kami jalan kaki pergi gereja. Boleh-boleh juga lah, jauh dia. Kami jalan kaki dan sampai di gereja itu tiada orang. Jam 7.30 kami datang. Kami mau balik sudah, habis mau hampir jam 8 gitu.
Kalau di gereja RC jam 8 terus tong tong mulai kebaktian. Telepon karena kasih silent kalau di RC. Kami pikir jam 8 juga mulai. Jadi hampir kami mau balik, tapi ada gerakan dari Roh Kudus untuk coba-coba pergi masuk di sana, cari penghuninya di sana. Jadi saya panggil, "Shalom, selamat pagi, shalom." Muncul satu orang berpakaian smart, ada necktie, dan dia melihat kami. "Hai, kamu dari mana?" Dia buka pagar, dia kasih masuk. Satu saja jawaban yang saya masih ingat, saya jawab pada waktu itu. "Kami dari Petikam Ulu mau mencari kebenaran." Dan waktu itu orang itu membawa dengan senang hati, dia bawa kami masuk lebih dalam lagi. Dia bilang, "Di sini jam 9 baru mulai kebaktian. Jam 9 baru ada orang. Kalau kamu mau tunggu, boleh juga. Tapi kebetulan jadwal saya di gereja yang satu," dia bilang. Dan pastor itu namanya Pastor Wadin Musalim. Mungkin kita mengenali Pastor Wadin Musalim yang sebelum ini melayani di Tawau dan sudah berpindah pada ketika ini dia di Kuda, Pastor Wadin. Dan waktu itu 2013 baru juga dia dipindahkan di Keningau, baru beberapa bulan. Dan dia bilang, "Kalau kamu mau ikut saya pergi melawat di gereja Togo Baru, lawatan saya, boleh juga kamu ikut saya. Tapi kalau kamu mau tunggu anggota di sini, sekarang dong datang itu." Jadi kami bilang mau ikut pastor. Jadi si pastor bawa kami, tapi sebelum dia bawa kami masuk di gereja Keningau dan dia berdoa, membawa kami berdoa. Itulah doa yang tidak ada lagi seperti ini. Doa yang langsung lipat tangan. Dan saya sangat terkesan akan tindakan ini. Ketika kita berdoa, Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita ketika kita berdoa. Tuhan melihat bagaimana fokus pikiran kita kepada pokok-pokok doa dan ketulusan hati kita. Tanpa password. Orang bilang tanpa password, langsung lipat tangan dan berdoa, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Dan setelah itu kami ikut si pastor pergi gereja Togo Baru Keningau, dekat hospital besar Keningau sana. Di sana pertama kali menginjak gereja sana di Togo Baru dengan anggota yang ramah, dia dengan salam-salam. Jadi saya perhatikan, wah luar biasa juga ini anggota SDA ini. Sampailah ada pimpin pujian, laporan mission, pembagian kelas. Saya perhatikan, ini gereja ini mendalami firman Tuhan. Ada kelas belia, ada kelas dewasa, ada kelas remaja, ada kelas baik. Ini mereka mendalami firman Tuhan. Waktu itu si pastor suruh kami berada di gereja saja karena dia memimpin sekolah sahabat dewasa, dan memang sangat memberkati pelajaran sekolah sahabat karena apa yang dipaparkan itu adalah semua berdasarkan Alkitab. Dan sampailah khotbah dan sampai selesai lagunya juga itu lagu LPM yang tidak rancak-rancak sudah, tidak ada drum lagi, dia piano dan nyanyi dengan penuh sukacita, sayup, dan hayati setiap lirik, merasakan benar-benar Roh Kudus bekerja ketika kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Dan masa diberkati dengan lagu-lagu itu. Sampai habis kebaktian, kami balik, saya pula bagi tahu kepada kembar saya, begini gereja SDA punya kebaktian. Masih ingat tadi dia dari kerja berusaha untuk kasih tahu kami kebenaran, sampai saya keras hati agar jangan dengar orang punya cakap. Tiba-tiba saya ketika sudah menghadiri ibadah SDA, saya pula yang memperkenalkan mereka apa yang sudah saya alami. Dan sebenarnya kembar saya hampir
dia pergi ke gereja GYB. Karena GYB itu juga beribadah pada hari Sabtu. Dia ada kawan dia GYB. Tapi saya kasih tahu dia bagaimana pengalaman saya ketika beribadah di gereja SDA. Dan dia mulai tertarik. Sampai besok, sampai hari Sabat berikutnya, kami pergi ke gereja induk di Keningau sudah. Macam biasa kena salam dengan anggota di sana. Tapi sebelum datang anggota, ada satu belia dia main piano. Ya, tidak tahu mungkin kamu kenal si Mako, Fred Lichi, Kampung Bongol, Kota Bolu. Dia dulu kerja di Keningau dan dia beribadah di gereja Keningau. Dialah pertama saya lihat belia di gereja Keningau pada waktu itu, dan dia menyapa kami. Dan saya masih ingat waktu saya tanya dia, saya bilang, di mana tempat beli makan di sini? Saya bilang. Tapi waktu itu kami lapar adik-beradik, saya, kembar saya, kakak saya sama adik saya yang saya bilang tadi. Dia pun heran gak ada. Tapi dia terpaksa katakan, oh ada di sana di sebelah Petronas. Jadi kami pergi cari makan, pergi beli makanan. Nah, kan pergi beli makan. Bawa itu makanan, pergi gereja. Kami makan di sana. Dan itu waktu itu kami belum tahu lagi betul akan keseluruhan kebenaran. Dan pada waktu itu hanya sebahagian saja. Pada waktu itu nasi yang kami tampau itu nasi goreng dan nasi goreng campur. Dan tanpa sengaja isinya itu babi. Dan kami mengetahui pada waktu itu dia tidak makan babi. Apalagi dalam gereja. Kami asingkan, kami asing itu daging, kami makan dia nasi. Ya, jadi itu merupakan tidak sengaja terbeli itu, habis lapar, dan dari saat itu sampai sekarang kami sudah tinggalkan segala sesuatu yang Alkitab katakan haram. Amin. Amin. Dan seiring berjalan waktu, mengenali anggota-anggota di sana setiap Sabat. Dan saya waktu itu kerja di sebuah kilang di kampung kami, kilang Fokus Lambe. Tidak ada cuti hari Sabat. Itu pun pergi sendiri cuti tanpa pemberitahuan dari atasan. Dan bila saya sudah merasakan ini kebaktian gereja SDA, saya mengambil inisiatif untuk memohon setiap hari Sabtu saya harus bercuti. Saya minta pendapat kepada mandur, kepada supervisor, kepada di office sana. Dia bilang kau harus buat surat. So buat surat. Dan bilang itu surat diluluskan, dia bilang kamu diluluskan. Tapi setiap hari Jumat kamu harus minta sign 3 orang ini. Mandur, supervisor, dan di office. Punya panat setiap hari Jumat petang saya pergi cari durang. Entah di mana dong berkeliaran untuk mendapat tanda tangan saja supaya dapat cuti. Las saya bilang kalau selamanya begini bagusnya berhenti saja. Apa saja ini pekerjaan berbanding dengan keutamaan Tuhan pada hari Sabat, saya bilang. Jadi saya setiap Sabat saya tidak sudah pergi cari durang. Saya berhenti hari Sabat, saya pergi di gereja bersama dengan adik-beradik saya sampai sana, saya berhenti. Tapi saya tidak kesal, saya tidak menyesal. Yang pasti saya sudah menemukan kebenaran Tuhan. Dan kami dibaptis seperti yang saya katakan tadi. Saya, kembar saya dan adik saya pada 16 November 2013. Itu kami dulu, dan setelah itu pada tahun 2015 saya ikut program mission OYIM, One Year in Mission, mungkin kita pernah dengar. Dan waktu itu peserta, kami semua peserta ada 22 orang, dan ada satu ketika pelayanan harus dibagi 2, satu di sebelah Kudat, satu di sebelah Keningau. Dan memang pada waktu itu saya
bersama dengan kawan-kawan saya 11 orang di Keningau. Dan di sanalah peluang saya membawa adik-beradik saya yang lain di dalam program One Year in Mission, dan juga segala aktiviti yang dilakukan atas bantuan Pastor Wadin juga pada waktu itu sebagai pastor daerah Keningau. Dan akhirnya puji Tuhan, pada tahun 2015 adik-adik saya dan kakak-kakak saya serta satu anak buah saya telah dibaptiskan. Amin. Dari 9 adik-beradik saya, 7 sudah menjadi umat Advent pada ketika ini. Amin. Dan anak buah saya juga yang paling tua, mama dia sebenarnya Muslim, tapi ketika saya ajak dia untuk mengenal kebenaran Tuhan, dia juga telah dibaptiskan di gereja kita. Dan pada 2019, 2 orang anak buah saya lagi dibaptiskan. Puji Tuhan, di kampung saya masih dalam usaha cabang sekolah sahabat, meskipun belum official. Tapi ketika saya berada di sana, sementara saya dipanggil melayani sambil menjadi pembantu di daerah sana, ketika saya ada jadwal di Pekan Keningau, saya adakan kebaktian sekolah sahabat di rumah. Dan di sana saya ajak bapak mama saya, karena mereka masih lagi dengan kepercayaan mereka. Bahkan sampai sekarang ibu saya masih lagi Roman Katolik, kakak saya masih Muslim yang satu, dan yang satu lagi masih dengan Kristen dominasi yang lain. Saya selalu mendoakan untuk mereka, bila mana Roh Kudus menggerakkan hati mereka, dengan demikian mereka juga akan bersama-sama dengan kita menjadi umat Adventis. Amin. Dan ada 3 ayat yang tidak pernah saya lupakan, yang saya temui saat mencari kebenaran, yaitu dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ulangan 4 ayat 2. Nah, sebelum itu yang tadi, hanya satu pengantara saja tanpa kita mengaku dosa. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi ayat ini juga menguatkan saya dan adik-beradik saya pada waktu itu. Firman Tuhan itu tidak ditambah maupun dikurangi. Sebagaimana hukum 10 tidak dihilangkan di hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Hukum keempat, kuduskanlah hari Sabat, yang kini manusia boleh saja mengubah, kuduskan hari Tuhan, dan hukum 9 dibagi 2. Ternyata bila mengerti firman ini, hukum yang ditulisi oleh jari tangan Tuhan, manusia tidak kuasa untuk mengubahnya. Amin. Dan itu yang menguatkan kami. Dan demikian juga Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Dan sebahagian adik-beradik saya sekarang ada di Johor. Mereka dengan komitmen mereka melayani di bagian gereja Keluang BM Johor, dan kami yang di Sabah, kembar saya kini melayani juga sebagai diakon di gereja Keningau. Dan dia ada, sebenarnya dia ada channel YouTube. Nanti kamu boleh lihat channel dia, Story of Rohani, dan itu membicarakan tentang isu-isu Alkitab. Dan kita boleh lihat di sana bila mana ada isu yang mungkin masih dalam persoalan, mudah-mudahan dapat menjawab ketika kita melihat channel YouTube dia, ya, Story of Rohani. Dan kakak saya yang lain juga beribadah macam biasa di tempat mereka beribadah. Dan adik saya yang satu pula yang pandai musik juga melayani di daerah Keningau pada ketika ini. Apa saja ada program wilayah 11, dia mesti dipanggil untuk melakukan pelayanan bagian
musik. Ya, jadi ada satu ketika gitu bertemu dengan belia di Roman Katolik. Ini saya undur balik sekejap, tiba-tiba teringat bertemu dengan belia-belia orang muda di gereja mantan gereja kami Roman Katolik. Waktu hari Sabtu, mereka setiap Sabtu itu ada kebiasaan ada latihan choir. Dan kami pergi bersahabat dengan orang itu kali terakhir. Dan waktu itu ketua belia kami marah sudah kami. Dia tahu sudah kami pindah. Dia bilang, kenapa kamu begini? Gara-gara itu kan dia bilang, dia tunjuk itu patung di gereja. Gara-gara ini kamu pindah gereja. Apa saja ini patung ini? Ini bukan kita sembah. Ini patung ini sebagai simbol. Kami diam saja pada waktu itu. Dia pun marah sudah. Saya tidak tahu lah kamu ini. Ingat, kamu ini saya penanggung kamu. Dia bilang, kalau gereja Roman Katolik itu sebelum calon baptisan itu mau dibaptis, dia harus ada penanggung. Dia harus ada penjamin. Jadi memang ketua belia kami waktu itu memang dia tegas. Dia juga penanggung kami waktu kami dibaptiskan, penjamin. Tetapi bila berbalik kepada firman Tuhan, yang menanggung dosa kita siapa? Yesus Kristus. Yang menjamin kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada manusia. Jadi benar-benar ajaran bertentangan dalam Alkitab kalau ada penanggung manusia. Dan ada satu di malam Rabu di gereja Katolik. Waktu itu saya mengambil pelajaran dengan anggota-anggota gereja Katolik malam Rabu. Boleh-boleh dengan tidak tahu ada panggilan mengalir, saya berani menyanyikan lagu selamat datang hari-hari Sabat. Dan membingungkan anggota gereja Roman Katolik pada waktu itu. Karena tiba-tiba saya menyanyi selamat datang hari Sabat. Jadi waktu saya bagi pelajaran pun waktu itu, saya masih ingat saya mengilustrasikan gelas. 7 gelas. Saya bilang anggaplah ini gelas hari. Hari Minggu, hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan di hari gelas yang ke-7, hari Sabtu, kita anggaplah kita taruh di mana Tuhan memberkati. Taruhlah benda manisan ya, yang buah-buahan. Tuhan memberkati. Buah yang lain lagi. Tuhan menguduskan. Tuhan berhenti. Jadi hanya hari Sabat ada 3 tindakan Tuhan. Tuhan berhenti, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan yang tidak ada di hari lain. Dan bila mana galas yang ke-7 ini ada 3 tindakan Tuhan ini, ketika kita minum dengan 3 jenis buah-buahan jus dan merasa manis. Demikian juga hari Sabat hari ke-7 ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan merasa betapa manisnya kehadiran Tuhan. Jadi waktu itu mereka terdiam. Mungkin ada sedikit tersinggung, mungkin sedikit kenapa dia ini pindah sudah begini. Tapi yang penting saya telah menyampaikan pembaharan firman Tuhan. Dan berbalik pada yang tadi yang belia, ketika ketua belia kami marah kami, setelah itu kami beredar. Itulah kali terakhir kami mengucapkan tetap selamat tinggal, dan bukan tidak bertemu juga, tapi maksudnya tidak lagi bersama dalam gereja, dalam ibadah. Dan waktu itu memang sangat menyentuh hati saya, sangat sedih. Tapi firman Tuhan pernah katakan, kalau engkau lebih, apa dia bilang tuh,
lebih mengasihi keluargamu lebih daripada aku, engkau tidak layak diberkati. Kalau engkau lebih mengasihi sahabatmu daripada aku, engkau tidak layak. Jadi kami mengasihi Tuhan. Kami ini adalah milik Tuhan. Kita semua milik Tuhan. Amin. Dan saya mengakhiri kesaksian saya. Lagu yang kami ciptakan, saya kembar saya sama adik saya. Kami bagi tajuk lagu kami cipta, Karena Aku Milikmu. Mungkin ada yang pernah dengar di YouTube mungkin, tapi itulah tajuk yang kami berikan, Karena Aku Milikmu. Kami merasakan kami milik Tuhan, bukan milik dunia, dan kita semua adalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Amin. Dan saya ingin mengakhiri kesaksian saya dengan menyanyikan lagu Karena Aku Milikmu. Selama hidupku, ku tidak mengerti akan semua kehendakmu, Tuhan. Ku selalu menjauh, meninggalkan semua ajaran yang telah kau beri. Ku buka hatiku mendengar firman-Mu. Ku ingin tahu kebenaran-Mu. Ku menyadarinya, semua perintah-Mu sungguh ajaib kuasa-Mu. Kau Tuhan sangat pengasih, yang selalu menyertaiku. Kau mengampuniku, orang yang berdosa. Kau Tuhan sangat berkuasa. Kau Tuhan sangat berkuasa, menyelamatkanku dari dosa. Ku tinggalkan semua hidupku yang lama, karena ku milik-Mu. Rencana-Mu indah, dan ku telah percaya semua kebenaran firman-Mu. Setiap langkahku Kau menyertaiku, dan ku tak pernah sendiri lagi dalam percaya.